Halo Youth and Teens, apa kabar? Happy Sunday buat kita semua. Welcome di bulan November, bulan ke-11 di tahun 2020 ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan ini juga merupakan bulan ke-9 di mana kita telah ada di dalam satu musim pandemic season di mana virus corona masih ada bersama dengan kita. Dan di minggu ini, di bulan November ini kita akan belajar dari banyak tokoh wanita di Alkitab yang begitu luar biasa. Dan di minggu ini kita akan mulai belajar dari seseorang perempuan, wanita yang hebat yang bernama Ruth. Pasti udah suka denger ya namanya. Atau mungkin di sini ada yang namanya Ruth, boleh lambaikan tangannya? Ada tadi ya, jadi greeters. Iya, berbicara Ruth adalah seorang wanita yang Tuhan kasih satu kitab tersendiri selain Esther di dalam Alkitab. Ruth juga kalau kita tahu bahwa dia adalah seorang great grandmother dari Daud yang akhirnya juga menjadi nenek buyut dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata waktu kita mau belajar kehidupan Ruth, meskipun kita tahu adalah wanita yang luar biasa dan kita lihat dia menjadi seorang nenek moyang dari our Savior Jesus Christ, ternyata dalam kehidupannya ada hal-hal kesulit yang dia alami. Dan itu akan kita sebut dengan krisis. Untuk mendasari apa yang akan saya bahas di beberapa menit ke depan, saya akan berikan judul ini Overcome the Crisis. Berbicara krisis adalah sebuah keadaan yang tidak mudah. Krisis adalah sebuah keadaan di mana di dalamnya itu nggak ada yang namanya proses kemajuan. Bahkan disitulah terjadi kemunduran. Kalau kita lagi krisis kantong, nggak ada kejadian di mana uang kita itu makin lama makin banyak, nambah terus. Justru yang namanya krisis kantong kita itu artinya uang kita makin lama makin habis. Jumlah uang di dalam dompet kita itu makin lama makin menurun. Dan krisis adalah keadaan yang gak enak, keadaan yang penuh dengan tantangan bahkan penderitaan. Di dalam sebuah krisis ketika kita sebenarnya punya harapan, punya mimpi, punya cita-cita, punya planning untuk mau jadi apa nantinya atau mau melakukan apa nantinya. Tapi ketika krisis itu terjadi, semuanya itu tiba-tiba buyar, semuanya itu tiba-tiba sirna. Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan nih, di sini pasti semuanya anak-anak Tuhan ya. Kita udah tahu bahwa kita ini punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang akan menolong dan menyertai kita kapanpun, Tuhan yang akan bisa menyediakan mukjizatnya buat kita. Tapi kalau kita ditanya, misalnya saya tanya kepada orang yang di atas mungkin, atau saya tanya kepada yang di bawah, kamu mau nggak ngalamin krisis dalam kehidupan? Tentunya nggak ada yang bilang langsung mau Ci atau mau citan gitu ya. Nggak ada yang mau, nggak ada seorang pun di dunia ini yang mau dengan sengaja mengalami krisis dalam kehidupannya. Dan perempuan yang kita belajar hari ini yang bernama Ruth, dia juga ternyata mau tidak mau dengan tidak sengaja dia harus mengalami krisis dalam kehidupannya. Krisis apa yang dialami oleh seorang yang bernama Ruth? Sedikit background dari Ruth. Ruth adalah seorang perempuan Moab. Dia bukan orang Israel, dia orang Moab, di mana Moab itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan Ruth adalah perempuan Moab. Lalu di satu sisi cerita, ada sekeluarga yang bernama Elimelek dan Naomi, sepasang suami istri, dia itu di Israel itu mengalami kesusahan. Sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk ngungsi yang namanya ke Moab. Elimelek dan Naomi mempunyai anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Dan Ruth akhirnya menikah dengan salah satu anak dari Naomi dan Elimelek. Singkat cerita, di Moab tiba-tiba Elimelek meninggal dunia, mati. Dan ternyata enggak cuma Elimelek, tetapi bahkan anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Jadi suaminya Ruth itu mati, dia udah menikah, dia udah menjadi sebuah keluarga dengan Naomi, tapi ternyata suaminya mati. Krisis yang dialami oleh Ruth adalah krisis kehilangan suami.
nggak pernah terbayang dalam kehidupan saya saat-saat ini waktu saya masih umur segini 20-an ya, masih 20-an, nggak bercanda, harus kehilangan my lovely husband Arnold pribadi gitu. Nggak pernah terbesit atau berani membayangkan 1 detik untuk saya kebayangin kalau suami saya nggak ada gimana ya gitu. Nggak ada seorang wanita pun yang akan happy, akan berasa sangat langsung oke lah, nggak apa-apa suami itu tiba-tiba pergi. Nggak ada. Kalau kita tahu berapa bulan yang lalu dalam awal tahun ini ada seorang perempuan penyanyi Indonesia yang begitu terkenal, tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita bahwa suaminya tuh meninggal secara mendadak. Dan kalau kita lihat ya, sedikit banyak saya ada ngikutin, saya lihat dia itu begitu terpukul dan butuh waktu untuk berbulan-bulan untuk dia itu kembali berkarya mengeluarkan single terbaru dia. Dan kalau dilihat pun secara dirasain gitu ya, secara hati sesama wanita, pastinya saat ini juga belum 100% mudah buat dia untuk lewatin. Dan Ruth mengalami itu, Ruth mengalami krisis yang begitu sedemikian rupa beratnya ketika dia kehilangan suaminya. Dan itu artinya juga dia kehilangan tulang punggung keluarganya dia. Biasanya suami-suami itu adalah pencari nafkah buat keluarganya dan Ruth kehilangan sosok itu. Itu menambah 1 beban lagi buat seorang wanita. Dan tentunya pada saat itu beda dengan zaman sekarang. Mungkin sekarang banyak emansipasi, banyak wanita, perempuan-perempuan yang merasa kalau dia jadi janda itu sebuah kebanggaan justru. Itu membuktikan self love-nya dia. Tapi zaman dulu ketika seseorang perempuan menjadi janda, bahkan dia tidak memiliki seorang anak, mereka itu sangat-sangat dianggap tidak berharga. Jadi Ruth itu harus membawa beban itu, dia membawa predikat bahwa dia itu tidak berharga di dalam kondisi krisis yang dia alami. Sesuatu yang sangat tidak mudah, tetapi Ruth ternyata kita lihat bahwa Ruth itu bisa pada akhir ceritanya kita tahu bahwa kisah Ruth ini justru menjadi seorang wanita yang inspiring, bahkan dia adalah seorang wanita yang Tuhan pakai untuk menjadi silsilah keluarga Kristus. Begitu juga dengan kehidupan kita, anak-anak muda, youth dan teens, usia kita masih belasan mungkin, usia kita masih sekolah, tetapi young people also mengalami krisis dalam kehidupan dia. Mungkin kita bisa kasih contoh ya, dalam saat-saat ini ketika pandemi terjadi, nggak segelintir orang yang kena krisis. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia kaya, mau dia miskin, semua ngalamin krisis. Juga anak-anak muda, semuanya ngalamin krisis. Lalu apalagi ya krisis yang bisa terjadi pada anak-anak muda? Krisis kepercayaan diri. Mungkin kita berpikir kita nggak terlahir di keluarga yang baik-baik, kita punya keluarga nggak harmonis, bahkan keluarga kita nggak berasal dari keluarga yang berada. Akhirnya kita mengalami krisis kepercayaan diri. Kita mau ketemu orang kita malu, kita mau ngomong sama orang kita justru malah mau kabur. Krisis kepercayaan diri itu dialami oleh anak-anak muda. Kemudian ada lagi krisis mungkin ekonomi. Ketika kita berasa justru saat-saat ini adalah waktu untuk kita kuliah, untuk kita melanjutkan studi kita, untuk kita bekerja, tapi ternyata itu nggak mudah. Ternyata kita nggak punya uang untuk kita kuliah. Ternyata kita, waktu kita cari kerja, lamar kerja, ternyata begitu banyak company yang nggak bisa nerima kita. Itu krisis yang juga bisa dialami sama anak-anak muda. Mungkin juga di antara kita ada yang mengalami krisis, ternyata kita diizinkan untuk kita mengalami 1 penyakit dalam tubuh kita. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang diharapkan sama semua orang. Dan kita juga ada dalam sebuah krisis, keluarga kita, hubungan kita antara kita dan orang tua kita, dengan saudara kita mungkin, kakak kita, adik kita nggak pernah akur. Kita ada dalam sebuah krisis di mana orang rumah itu nggak pernah bicara satu sama dengan yang lain, nggak pernah spend time together, nggak pernah having fun together. Itu menjadi krisis untuk anak-anak muda. Dan saya tahu bahwa banyak anak muda yang mengalami hal ini. Juga yang berasal daripada dirinya sendiri, banyak anak muda yang mengalami krisis kerohaniannya mereka.
Kita tahu apa yang benar, apa yang tidak boleh kita lakukan. Tapi kok kita rasanya susah banget buat bangkit untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Kita tahu kebiasaan buruk yang kita suka lakukan, tapi kita pengen bangkit, tapi kok kita susah banget. Enggak berhasil. Dan itu menjadi krisis buat setiap anak-anak muda. Tapi balik ke kehidupan Ruth, apakah kita juga akan mengalami krisis terus-terusan? Kita lihat Ruth di dalam Ruth 1 ayat 14. Ini adalah asal mula kisahnya Ruth. Ruth 1 ayat 14. Nanti dibacain sama Bugem kita ya, tercinta. Natalia. Yuk, Ruth 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Di sini digambarkan bahwa Ruth itu dalam masa krisisnya dia merasa tertekan sekali sampai dia tuh menangis. Dia itu justru juga bersama-sama dengan Naomi, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, dia nggak mau berpisah sama Naomi dan dia menangis juga. Tetapi ternyata di Ruth 4, kalau teman-teman baca kitab Ruth di bagian akhir, Ruth itu akan menjadi nenek buyut dari Daud. Ternyata krisis yang dialami di awal itu tidak terus-menerus terjadi sampai ending ceritanya dia, justru dia mengalami sebuah keadaan yang terbalik, sebuah keadaan yang justru baik gitu. Dan sama halnya itu menjadi good news buat setiap kita anak muda yang di atas, yang di bawah, yang kita umur belasan, puluhan, 20, 30, 40, kita tidak akan terus-menerus berada di dalam krisis. We can overcome the crisis. Kita bisa seperti Ruth. Masih ada harapan buat setiap kita, masih ada good news yang bisa kita pelajari, masih ada trik-trik, tips yang kita bisa pelajari untuk kita tidak terus-menerus berada dalam sebuah krisis. Apa yang harus kita lakukan? What should we do? Melihat kehidupan Ruth. Kita belajar hari ini mengenai Ruth. Yang pertama, saya mau katakan healthy character. Kalau kita baca di dalam kitab Ruth pasal 1 sampai 4, ternyata kita nggak cuma menemukan satu sikap baik, karakter baik yang Ruth punya. Nggak cuma satu. Saya ada bikin gambar, boleh tampilin. Ya, ini karakter mungkin nggak terlalu kelihatan ya, pengennya estetik gitu ceritanya. Ya, nanti saya bacain ya. Jadi ini beberapa karakter yang saya temukan di dalam diri seorang Ruth waktu saya baca kitab Ruth ini. Ternyata Ruth itu tidak hanya memiliki satu karakter yang baik. Ruth kayaknya tuh full package. Ruth tuh kayaknya punya paket komplit di mana dia itu ternyata punya sifat-sifat baik, karakter-karakter yang baik yang melekat di dalam diri dia. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Ruth 1 ayat 18, Ruth 1 ayat 18, di situ dikatakan bahwa ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, maka Naomi akhirnya berhenti berkata-kata dan Naomi akhirnya mengizinkan Ruth untuk ikut sama dia. Ternyata Ruth ini adalah orang yang setia. Singkat cerita, jadi itu karena sudah meninggal suaminya si Ruth, si Naomi itu mertuanya bilang ke si Ruth, udah kamu balik aja deh ke keluarga kamu, saya mau pulang ke Bethlehem. Naomi mau pulang ke Bethlehem, ke kotanya dia, tapi dia nggak mau bawa menantunya. Dan dia punya dua menantu, si Naomi, si Orpa dengan logiknya, akal sehatnya, akhirnya dia juga ya udahlah, dia pulang. Kenapa? Karena waktu mereka menyandang status janda, satu-satunya hal yang bisa memulihkan kehidupan mereka adalah mereka harus menikah lagi. Dan Orpa berpikir sehat dengan logiknya, dengan akal sehatnya ya udah, akhirnya dia meskipun dengan berat hati tapi dia memilih untuk dia pulang ke keluarganya. Tetapi berbeda dengan Ruth, Ruth malahan bersikeras meskipun dia nggak tahu, dia nggak pernah ke Bethlehem, dia nggak pernah punya gambaran Bethlehem itu seperti apa. Tetapi Ruth setia, Ruth menunjukkan kesetiaannya meskipun dia nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di Bethlehem. Dia tidak mengandalkan apa yang dia bisa lihat dengan kasat mata, tetapi Ruth mau ikut sama Naomi. Ruth setia. Lalu kita ada lihat bahwa Ruth juga memiliki sifat atau karakter, dia mau keluar dari zona nyamannya. Ketika dia mau pergi ke Bethlehem meninggalkan Moab,
itu bukanlah sesuatu yang familiar buat dia. Bayangin kita udah, suami kita nggak ada, kita sama mertua kita, mungkin kalau misalnya waktu itu mungkin seakrab-akrabnya Ruth sama Naomi, tapi mereka cuma mertua dan mantu gitu. Apalagi zaman sekarang ya, susah banget nemuin mertua itu cocok sama mantunya gitu. Tapi meskipun mereka dekat, tapi ada sebuah zona nyaman yang Ruth harus tinggalin, yang Ruth harus lepasin waktu dia mau pindah ke Bethlehem. Dia nggak pernah tahu gambaran apa yang harus dia lakukan, apa yang dia kerjakan, bahkan dia juga tahu Naomi udah tua, nggak mungkin Naomi kasih makan dia. Jadi dia tuh harus berpikir bagaimana nantinya dia akan hidup dengan Naomi. Ruth keluar dari yang namanya zona nyaman dia. Ruth tidak memikirkan kepentingan dia sendiri. Ruth selfless. Dia nggak mikir, ya udahlah mungkin nama baik aku harus dikembalikan dan dia harus menikah lagi dengan suami yang baru. Tapi Ruth nggak mikirin itu. Dia selfless. Dia juga mempunyai karakter di dalam Ruth 2 ayat 2 sebagai problem solver. Ruth 2 ayat 2. Itu jadi suatu ketika mereka udah sampai di Bethlehem, tapi dia itu nggak tahu mau ngapain. Naomi pun dalam keadaan yang miskin, seorang janda. Dan akhirnya Ruth, dibilang di Alkitab bahwa Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati itu. Dia ada di dalam krisis. Tetapi dia enggak cuman mengamati krisis yang ada di dalam diri dia. Dia inisiatif untuk dia menjadi jalan keluar. Dia mau menjadi problem solver. Kalau kita lihat lagi, banyak sekali karakter yang baik yang Ruth punya. Di dalam Ruth 2 ayat 7 juga akan ditemukan bahwa dia itu seorang pekerja keras. Ketika dia memungut jelai gandum yang harus dia kumpulkan untuk memberi makan dia dan Naomi, dia itu datang dari pagi sampai malam, bahkan dikatakan dia itu enggak punya waktu untuk beristirahat. Dia enggak ambil waktu untuk istirahat. Teman-teman, kalau teman-teman berantakan ya, mungkin nasi gitu atau beras di lantai, kita gampang nyapu ya gitu. Tetapi apa yang harus dilakukan sama Ruth itu mungutin satu-satu. Mungutin dalam kondisi badan dia itu mungkin harus membungkuk, dia harus berjalan perlahan-lahan ngambilin satu. Dan itu dilakukan sepanjang hari. Itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi Ruth lakukan itu. Karena Ruth mempunyai karakter untuk dia itu kerja keras, dia itu persisten, dia itu gigih, dia itu ulet. Dia itu akan mengupayakan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan. Ruth juga seorang yang humble. Teman-teman akan temukan, ini bisa dicatat ya karena saya nggak akan baca semua ayat begitu panjang. Di Ruth 2 ayat 10, di situ ketika dia bertemu dengan Boas, dia itu mau berlutut. Dia itu mau merendahkan dirinya dan dia berterima kasih karena Boas telah mengizinkan dia untuk bekerja di ladangnya dia. Dan satu hal yang menarik, di Ruth 2 ayat 18, bisa dibacain dengan Natalia. Ruth 2 ayat 18, diangkatnyalah itu lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya itu melihat apa yang dipungutnya itu dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Ya, jadi waktu itu si Ruth ini dikasih, sepertinya saya ada salah ayat ya. Jadi ada ayat yang bilang bahwa akhirnya ini dikumpulin sisanya itu dan itu tuh ada sekitar seeva, ukurannya tuh seeva. Kalau kita tahu celidikin, seeva itu artinya 22 liter. Jadi bayangin seorang wanita itu harus, dan itu dibilang diangkat. Ruth itu harus carry, Ruth itu harus mengangkat dan membawa pulang itu hasil jeripayanya dia yang ditambahin juga sama si Boas. Jadi bayangin teman-teman, kalau teman-teman tahu aqua galon yang biasa kita minum di dispenser itu adalah 17 liter. Kalau nggak salah saya tadi search ya, sekitar 17 liter. Dan bayangin, saya sih jujur aja nggak pernah ngangkat galon ke dispenser karena itu berat banget. Dan bayangin Ruth itu harus membawa berat yang 22 liter itu digendong, dibawa pulang. Dia itu strong banget. Dia itu enggak manja fisiknya.
Berapa banyak dari kita anak-anak muda mungkin kita terlalu manja, kita disuruh angkat sampah aja mungkin kita nggak mau, kita disuruh nyapu aja mungkin kita udah ngeluh. Padahal Ruth yang memiliki krisis yang lebih daripada kita, kehilangan suami, dia itu tetap kuat secara fisik. Dan Ruth juga adalah seorang yang taat. Ruth 3 ayat 5, Mei baca Mei. Rut 3 ayat 5. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ya, ini adalah sebuah perkataan Ruth ketika akhirnya singkat cerita si Naomi itu pingin menjodohkan dia, ingin mendekatkan dia kepada Boas untuk supaya Boas mau menjadi penebus bagi mereka. Jadi orang Israel itu ketika mereka udah janda, kalau nama keluarganya itu mau pulih, nama Elimelek akan tetap dianggap dalam sejarah, maka si Naomi itu harus menemukan namanya seorang penebus. Dan ada aturannya di kitab Ulangan bahwa keluarga yang paling dekat, yang kerabat yang paling dekat itu harus yang menjadi penebus buat mereka. Dan sebenarnya, nanti saya akan bicara di akhir, Boas itu bukannya satu-satunya yang harus menebus Naomi dan Ruth. Tetapi karena rencana Tuhan juga gitu ya, jadi si Boas ini pengen dideketin sama si Ruth oleh Naomi. Dan akhirnya Ruth itu dikasih tahu, kamu harus begini-gini ya, kamu besok ketemuin Boas, terus kamu kasih ini, kamu duduk apa, kamu begini. Dikasih tahu detail, dikasih instruksi, dan akhirnya Ruth berkata bahwa dia akan melakukan segala sesuatu yang Naomi perintahkan. Begitu banyak karakter package yang Ruth punya, karakter baik yang dia sandang, yang dia bawa di dalam diri dia. Meskipun krisis dialami begitu berat, tetapi karakter-karakter yang baik, respon yang positif, perbuatan-perbuatan yang mulia, yang baik, itu terus dia lakukan. So bagaimana dengan kita, youth and teens, anak-anak muda? Apakah kita juga mempunyai karakter-karakter ini di dalam diri kita? Apakah kita bisa loyal waktu kita sekolah online atau kuliah online atau mungkin work from home? Apakah kita bisa setia melakukan bagian kita dengan baik? Apakah kita selfless di masa yang sulit seperti ini? Waktu keluarga kita juga mungkin susah untuk sediain makanan, susah untuk kasih apa yang kita mau. Apakah kita udah gak ego lagi? Atau kita justru menyalahkan orang tua kita di masa-masa seperti ini? Apakah kita saat-saat ini ketika kita juga harus dipaksa untuk keluar dari comfort zone kita malah berdiam diri? Apakah kita saat-saat ini di dalam masa krisis kita, justru kita bisa melakukan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik yang kita bisa? Apakah kita do the best? Apakah kita humble? Saat-saat ini ketika usia-usia kalian itu adalah usia yang harus diasah, yang harus dibentuk, apakah kita menjadi anak-anak muda yang humble untuk kita mau dikasih tahu, untuk kita mau dikasih nasihat? Atau justru kita dengan sombongnya berkata, apa yang lu ngomong kok, apa yang lu ngomong Ci, gue gak peduli. Are you humble? Dan apakah kita juga strong? Kita gak manja, kita mau bergerak, kita mau move on, kita mau kerja, kita mau rajin, kita mau di rumah tuh mau bantuin mama, kita mau di rumah itu mau bantuin papa. Apakah kita justru malah karena krisis udahlah gak mau tahu, diem aja di kamar, sendirian, antisosial. Ketika kita juga sulit untuk beribadah dan ketemu teman-teman kita, apakah kita justru diem aja deh, kita nggak mau strong, kita mau cari teman kita duluan. Atau bahkan kita cuman, jangankan nyari teman duluan, kalau teman kita WA, kalau HCF kita WA, apa kita mau baca, apa kita mau bales? It's our decision. Semua keputusan kita, apakah kita tetap mempertahankan hal-hal yang baik waktu kita mengalami krisis. Dan kita lihat dalam kehidupan Ruth 2 ayat 11 sampai 12. Rut 2 ayat 11 sampai 12. Boas menjawab, telah dikabarkan kepada orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ya,
Ya, lanjutin Mei. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya, di ayat ini kita lihat bahwa ternyata Boas, seorang Boas itu telah mendengar apa yang baik yang Rut punya, yang Rut lakukan. Dan karena itu dia berkata kepada Rut bahwa Tuhan kiranya akan membalas perbuatanmu itu. Ternyata perbuatan baik, karakter baik, sesuatu karakter yang baik yang kita pertahankan, sesuatu yang baik yang kita lakukan itu, Tuhan lihat. Tuhan akan kasih upah. Can you say amen? Tuhan lihat, Tuhan ada upah, Tuhan ada blessing, Tuhan akan gantikan itu dengan berkat. Kalau teman-teman tahu bahwa kalau kita bayangin ya ada seorang yang sakit kritis, dia udah napasnya susah, dia ada dalam keadaan kesehatan yang sangat krisis, apakah dia itu tetap dimasukkan ke kamar perawatan biasa? Tentunya enggak. Seorang yang dalam keadaan krisis, dia itu harus diperlakukan ekstra. Harus banyak ekstra effort, perbuatan yang harus dilakukan agar orang ini tetap bertahan hidup. Dia enggak dimasukin ke kamar perawatan biasa, tetapi dia akan dimasukkan ke ICU. Dia akan bahkan mungkin di ICCU, supaya perawatannya lebih intensif. Dia harus mempunyai, dia harus merasakan, diupayakan perbuatan-perbuatan yang ekstra. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tahu hidup kita, kondisi kita, musim kita saat ini adalah musim yang krisis, justru saat-saat ini adalah saat-saat yang terbaik untuk kita mengupayakan yang terbaik juga, yang ekstra, yang lebih dari biasanya, yang excellent. Bukan justru dengan kita tahu juga kebanyakan orang malah ketika mereka merasa krisis, mereka malah depresi, mereka down, mereka udah gak mau ke gereja lagi, mereka gak mau ibadah online lagi, mereka ninggalin Tuhan, mereka gak mau baca Bible lagi. Justru di dalam keadaan krisis, kita harus lebih mengupayakan yang terbaik. Kita harus baca Alkitab kita lebih lagi, kita harus berdoa lebih lagi, kita harus beribadah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan itu yang dilakukan sama Rut. Ketika Rut mempertahankan karakternya yang baik, dia menerima yang namanya perlindungan, berkat daripada Tuhan. Kalau saya flashback hidup saya, Tuhan sempat izinkan saya mengalami krisis yang mungkin bukan soal pandemi, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, dan justru di saat itu krisis yang saya alami nggak mudah. Saya merasa masa depan saya buyar, saya kehilangan harapan, saya nggak tahu apa yang terjadi di hari depan, dan itu membuat saya mengalami krisis yang sebenarnya membuat hidup saya down. Tapi ternyata momen itu justru Tuhan bawa saya untuk saya lebih mengupayakan yang terbaik. Saya ingat di mana masa saat itu, di krisis yang setiap hari saya nggak menentu akan terjadi apa, saya bangun lebih pagi untuk saya cari Tuhan, saya kalau sempat saya terus baca Alkitab, saya terus dengar khotbah, saya harus belajar firman Tuhan, dan itu membuat hidup saya makin kuat. Dan nggak pernah terpikir ternyata momen krisis dalam kehidupan saya itu akan membawa saya di hari ini dan saya bisa share pengalaman saya ke kalian. Jangan menyerah ketika kita berada di dalam krisis apapun yang teman-teman alamin. Terus bawa karakter yang baik, terus pertahankan karakter yang baik. Kita masih muda, masih gampang berubah. Kalau teman-teman tahu orang tua itu makin sulit berubah. Kalau masih muda, masih ada kesempatan berubah. Oke? Itu poin yang pertama. Hal kedua, apa sih yang membuat Ruth itu bisa overcome dia punya krisis? Hal yang kedua adalah healthy community. Katakan healthy community. Dalam kehidupan Ruth mempunyai sosok yang namanya Naomi. Dan kita lihat dalam kisah itu adalah Naomi dan Ruth adalah hidup bersama. Naomi adalah komunitasnya Ruth. Seringkali kita berpikir komunitas itu adalah sebuah perkumpulan atau sebuah sosok yang sempurna di mana kita ada dalam komunitas itu, kita berharap mereka lah yang akan membawa kita ke jalan keluar. Mereka lah yang nggak pernah salah sama kita.
Tetapi kalau kita lihat kehidupan Naomi, Naomi pun bukan seorang yang sempurna. Ada kalanya ketika dia sudah balik ke Bethlehem, dia ditanya sama orang, kamu Naomi ya, istrinya Elimelek. Naomi dengan kepahitan dia, dengan kekecewaan dia, dengan rasa krisis yang juga beban yang dia tanggung, dia berkata, jangan panggil aku Naomi lagi, karena aku ini Tuhan udah menghukum aku, Tuhan udah yang melakukan sesuatu yang gak baik gitu. Naomi bukan orang yang sempurna, dia bisa menyalahkan Tuhan. Tetapi sisi positifnya, Naomi adalah seorang yang transparan di hadapan Tuhan. Naomi adalah seorang yang terbuka apa adanya ketika dia rasain apa. Itu juga yang dia bawa, itu juga yang dia tunjukkan. Bukankah dalam sebuah hubungan keterbukaan itu adalah sesuatu yang penting? Ketika Ruth melihat Naomi punya transparan hati yang begitu rupa, justru dia salut. Wow, ternyata hubungan Naomi sama Tuhan itu luar biasa ya. Bahkan sampai Naomi itu bisa apa adanya sama Tuhan. Naomi menjadi komunitas yang sehat untuk Ruth. Gak bisa dipungkiri kalau Ruth akhirnya menikah dengan Boaz, itu justru juga peranan dari Naomi, mertuanya. Naomi pada awal cerita kita lihat dia itu begitu memikirkan ketika dia kehilangan suami, ketika dia kehilangan anak-anaknya, dia mikirin si Ruth ini sama si Orpa nih mau gimana nih supaya hidup mereka tuh makin maju, tetap maju. Yaudah deh kalian pulang aja, menikah lagi dengan orang bangsa kalian. Naomi tuh mikirin apa yang terbaik yang bisa Ruth dapatkan. Sebuah sosok yang luar biasa yang menemani perjalanan krisis Ruth. Dan ternyata itulah yang membuat Ruth bisa keluar, overcome the crisis. Teman-teman kalau kemarin teman-teman nonton atau mungkin ada yang belum nonton, kita punya tayangan ngopi bareng di YouTube setiap hari Sabtu. Dan kemarin membahas marriage journey, dan tadi Cisani itu yang WL, dia itu yang kemarin jadi bintang tamunya. Pada tahun 2018, Cisani mengalami krisis dalam pernikahannya, dan dia umpamakan krisis yang dia alami itu adalah seperti langit runtuh di hadapan dia. Bayangin teman-teman kalau langit runtuh tuh artinya udah kiamat ya. Dia merasa tahun 2018 itu tahun yang sangat berat buat dia. Tapi pada saat itu, di saat krisis yang Cisani alamin kemarin itu di tahun 2018, Cisani mengambil tindakan. Dia itu harus datang ke orang yang tepat. Dan di situ diceritakan kemarin ngopi bareng, Cisani ada mention, dia itu sempat datang ke Koanot dan Koau. Aau dan Koanot adalah orang yang dekat dengan Cisani dari dulu ya, dari dulu banget gitu. Dan apa yang Cisani katakan kemarin, ketika dia datang ke orang yang tepat, ke orang yang memang takut akan Tuhan, dia mendapatkan sebuah kekuatan, dia mendapatkan sebuah booster untuk imannya itu kembali bangkit. Tadinya dia berpikir ya udah runtuh, rumah tangganya udah hancur, dia nggak akan mungkin dia akan berpisah, mungkin dia mikirin sempat berpikir untuk berpisah, dia akan kehilangan suaminya atau bagaimana. Tetapi ternyata waktu dia datang ke orang yang tepat, komunitas yang tepat, dia justru mendapatkan booster, imannya dibangkitin, dia langsung positif, dia percaya bahwa krisis yang dialami akan selesai, dia akan percaya Tuhan membawa mukjizat dalam kehidupan dia. Pastikan dalam kehidupan kita, waktu kita mengalami krisis, kita punya orang-orang yang bisa kita datang dan mereka memberikan sesuatu yang positif, memberikan sesuatu kebenaran yang akan memerdekakan kita. Jangan biarkan diri kita terlalu dekat dengan imposter-imposter yang ada di dalam kapal kehidupan kita. Siapa yang main Among Us? Imposter yang berperan mematikan dan akhirnya akan membinasakan kita. Kalau kita dekat-dekat sama dia udah pasti kita ditembak. Kita harus love all people. Sebagai anak Tuhan kita harus love all people. Kita nggak bisa membeda-bedakan orang, kita nggak bisa kasar sama orang. Tetapi kalau teman-teman mau selamat, kalau teman-teman nggak mau binasa, teman-teman harus jauh dari yang namanya imposter kehidupan kita.
Jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang akan mematikan cinta kita sama Tuhan. Jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang akan membuat kita males ke gereja, males baca firman Tuhan. Jangan deket-deket sama orang yang justru membuat kita kurang ajar sama orang tua kita. Show me your friend and I will show your future. Hati-hati teman-teman, adik-adik tersayang. Komunitas kita yang akan membawa kita bisa mengatasi krisis kita atau justru kita makin terpuruk, justru kita harus mengalami krisis-krisis yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Pilih teman ya, pilih komunitas itu nggak dosa. Kita nggak benci satu orang pun di hidup kita, tapi kita harus memilih teman dengan siapa kita akan terus naik, akan terus bertumbuh. Sebagai kesimpulan, hanya 2 hal itu yang saya mau share ke teman-teman semua siang hari ini. Bagaimana we can overcome the crisis. Belajar dari kehidupan Ruth yang pertama memiliki healthy character. Anak-anak muda, sekali lagi ketika kalian masih punya banyak waktu untuk berubah, mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik, mengubah sifat-sifat kita yang kekanak-kanakan menjadi lebih dewasa, mengubah kelemahan-kelemahan kita menjadi kekuatan di dalam Tuhan, please do it. Healthy character and healthy community akan membawa kita bisa overcome the crisis. Krisis nggak mudah. Teman-teman masih umur segini, kalau teman-teman nambah 10, 20, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, krisis banyak yang mungkin aja terjadi dalam kehidupan kita. Dan pastikan hidup kita mempunyai karakter yang sehat, perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, sehingga Tuhan akan membantu kita overcome the crisis. Amin. Sebagai penutup, jangan lupa di kisahnya Ruth itu ada sosok yang bernama Boas. Boas yang tertarik melihat karakter yang baik. Boas yang tertarik melihat Ruth, kok baik banget ya sama mertuanya ya, kok dia mau ya berkorban sama mertuanya. Ada sosok Boas yang mengamat-ngamati, ada sosok Boas yang mendengar dari setiap pekerjaannya bahwa Ruth adalah orang yang baik. Dalam kehidupan kita anak-anak muda, kita punya Boas dalam kehidupan kita, our heavenly Boas, Jesus Christ. Dia yang akan mengamat-ngamati kita, apakah kita terus mempertahankan hal-hal yang baik dalam diri kita, apakah kita terus mengupayakan yang terbaik, karakter yang baik di dalam diri kita. Tuhan lihat kita. Amin. Boas adalah represent dari Jesus Christ. Ruth adalah mempelainya Boas, istrinya Boas, dan kita adalah mempelai-mempelainya Tuhan. Tuhan akan lakukan lebih dari yang Boas lakukan kepada Ruth. Kalau teman-teman tahu, pada akhir cerita, akhirnya Boas menikahi Ruth, dan Boas menjadi tempat perlindungan yang memulihkan keluarga Ruth. Boas menjadi penebus keluarga Ruth. Jesus already died on the cross, dan dia telah menebus hidup kita. Dia yang akan menjadi tempat perlindungan buat kita. Dia yang akan menyuplai semua kebutuhan kita. Dia yang akan menjadi provider kita. Dia yang akan menjadi our heavenly Boas. Yes. Jangan pernah takut kalau teman-teman saat ini mengalami krisis, because we have our Jesus Christ. Yes. We have our heavenly Boas. Amin. Satu ayat terakhir, Efesus 3 ayat 20. Cemei bacain, Mei. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Boas sempat pada waktu itu dia memberikan lebih dari apa yang Ruth butuh. Ruth cuma butuh makan mungkin buat seminggu ke depan. Tetapi Boas memberikan kepada Ruth lebih banyak sampai 22 liter. Yang gak tahu kalau makan berdua itu habisnya kapan. Jesus Christ juga sama. Dia akan memberikan lebih dari apa yang
kita butuhkan. Dia yang akan melakukan melampaui setiap doa dan permohonan kita. Kita lewatin krisis, kita punya karakter yang baik, komunitas yang sehat, dan dari Tuhan datang pertolongan kita. Amin. Saat ku tiada jalan, ku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah pertolonganku? Dari manakah pertolongan itu? Ku teringat saat ku berjumpamu, kau memelukku dengan cintamu, kau memberiku kedamaian dan kekuatan. Engkau Yesus. Mari anak muda, saya undang buat semua berdiri. Kita gunakan momen ini untuk kita mengingat Tuhan yang lebih dulu melihat dan mengasihi kita, jatuh cinta sama kita. Saat ku tiada jalan, ku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana Dari pertolongan manakah pertolonganku? Dari manakah pertolongan itu? Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Pertolonganku hanya dari Tuhan yang menjagaku di setiap waktu. Dalam genggaman tangannya seluruh hidupku. Engkau Yesus pengharapanku. Yes, pertolongan kami datang daripadamu ya Tuhan. Hanya dari Tuhan. Amin Tuhan. Yang menjagaku di setiap waktu. Dalam genggaman-Mu Dalam genggaman tangannya seluruh hidupku. Engkau Yesus Sungguh lagi nyanyikan lagu ini. Katakan pertolongan-Mu. Pertolonganku hanya dari Tuhan yang menjagaku di setiap waktu. Dalam genggaman tangannya seluruh hidupku. Engkau Yesus pengharapanku. Pertolonganku hanya dari Tuhan yang menjagaku di setiap waktu. Dalam genggaman tangannya seluruh hidupku. Engkau Yesus